Gus. Eh, Ini saya mau Kenapa nih Mas? membicarakan Mas Iwan. kontrak-kontrak kita ini loh. Ya kenapa dengan kontrak-kontrak kita? Ya ini kita tahu bahwa saat ini banyak sekali kontrak-kontrak kita ini yang numpuk. Jadi banyak kontrak-kontrak yang penyelesaiannya itu bareng-bareng, sehingga saat ini banyak kontrak yang sudah expire, sudah habis periodenya, tapi kontrak barunya belum ada. Nah, ini kan masalah kita. Nah, kira-kira ini apa penyebabnya kemarin itu? Oke. Sekarang gini Mas Iwan, di kontrak-kontrak yang akhir tahun kemarin tuh ya, Iya. kaitannya kontraknya dengan Mas Iwan apa ya kira-kira? Kalau kontraknya banyak menumpuk terus dengan Mas Iwan dampak apa nih dampaknya yang dirasakan? Ya, dari saya sendiri akhir-akhir ini jadi pulangnya jadi terlambat, lebih memerlukan waktu lebih lagi. Bahkan satu waktu kemarin hari libur harus masuk karena ya dikejar-kejar, karena kontrak-kontrak sudah habis waktunya, yang baru belum ada kejelasan kapan bisa dimulai kontrak barunya, atau bahkan pemenang kontrak baru pun belum tahu siapa. Itu dampaknya bagi saya. Jadi menurut Mas Iwan dari pekerjaan seolah menumpuk semua dan kayak overload. Terus pada hari libur pun waktunya untuk istirahat dengan keluarga terpaksa harus masuk ya, seperti itu. Iya. Tapi Mas Iwan perlu ketahui bahwa di level supervisi tempat kita kan sudah bahasanya on call ya, bahasa benar ya Pak? Betul. Sudah kopi Ya, itu ya. betul. Cuma ya kalau mungkin harapannya itu tidak terjadi ya menurut Mas Iwan. Iya, sebetulnya kan kalau bisa itu kontrak baru, kontrak lama ini belum berakhir, sebaiknya kita ini sudah harus tahu siapa penggantinya atau siapa nanti yang akan melanjutkan kontrak di kontrak yang baru. Nah, harusnya seperti itu. Oke. Jadi menurut Mas Iwan pendapatnya supaya ke depan ini nggak terjadi lagi, kira-kira apa Mas yang kira-kira yang bisa dilakukan? Menurut Mas Iwan ya, dari pengalaman kemarin itu. Iya, dari pengalaman kemarin yang menurut saya bisa dilakukan, dan memang kemarin kita tidak melakukan itu. Ya, meskipun kemarin itu sempat ada memang terkendala juga dengan periode kontrak KPC, tetapi paling tidak kita bisa menyiapkan beberapa strategi ya. Misalkan tetap kita memproses kontrak baru ini seperti biasanya. Maksudnya di sini ya kita tidak terpengaruh dengan periode kontrak karyanya KPC. Jadi kita tetap mempersiapkan kontrak sebagaimana mestinya. Tinggal nanti diatur pelaksanaan award-nya. Jadi proses bisa dilakukan normal, tetapi proses award, nah itu menunggu kejelasan daripada kontrak karyanya KPC dengan pemerintah. Oke, ini saya bisa ada yang lain lagi terkait mungkin berarti itu kalau tadi itu terkait kita melihat kontrak expired date-nya ya. Jadi kontrak expired date kemudian kita harus sudah menyiapkan ya, tidak terpengaruh itu. Oke. Betul. Ada yang lain kira-kira? Ya. Yang kira-kira untuk yang lain ini terkait dengan kondisi terakhir kemarin ya, yang memang berhubungan dengan periode kontrak karya. Kemudian untuk normalnya, untuk keadaan normal, yang kita bisa lakukan adalah melakukan monitoring value kontrak, value kontrak, paling tidak minimalnya seminggu sekali kita merunning value tersebut
sudah berapa banyak terpakai, sisanya berapa, kemudian kira-kira ini akan habis berapa lama lagi dan lain sebagainya. Jadi monitoring value kontrak. Oke, yang kalau yang tadi berarti expired date-nya. Nah, kemudian kita juga concern terhadap expired date. Nah, kira-kira expired date-nya ini kapan akan habis ataupun kapan akan berakhir kontrak ini, dan kita mempersiapkan kontrak barunya ini kira-kira berapa lama target kita, sehingga saat kontrak lama ini habis, kontrak baru sudah kita dapat. Nah, ini kita juga belum mengetahui kira-kira normal waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan satu kontrak untuk menggantikan kontrak yang lama ini berapa lama. Itu kita juga perlu kita identifikasi waktunya. Dari pengalaman Mas Iwan, untuk amannya kita itu harus persiapan kontrak itu berapa bulan? Kalau normalnya 4 bulan itu waktu yang cukup untuk mengerjakan 4 bulan persiapan ya. Jadi mulai dari request kontrak sampai kontrak implementasi itu menurut saya waktu 4 bulan itu waktu yang cukup. Implementasi. Okay. Terus dari sisi yang lain ada lagi nggak kira-kira, kan itu kontrak, ada nggak dari kontrak-kontrak kita itu yang berakhirnya sama itu bersamaan, kira-kira berdampak nggak itu juga? Betul, itu juga pastinya akan berdampak. Nah, kita juga harus mengatur periode kontrak yang kita buat itu supaya tidak terlalu banyak sebuah kontrak ini berakhir di tanggal atau bahkan ya berakhir di bulan yang sama atau bahkan tanggalnya sama. Ini juga harus kita atur supaya kita juga tidak kerepotan untuk mengerjakan kontrak barunya karena banyaknya yang habis dalam satu waktu yang sama. Oke. Jadi periode kontrak ya agak diatur supaya tidak di waktu yang bersamaan ya. Iya betul Pak. Ini berarti terkait strategi. Ada yang lain kira-kira masukannya? Ya, yang bisa dilakukan yang lain ya kita intensif melakukan komunikasi dengan user. Mungkin ada project-project yang sekiranya kita ini tidak tahu, dengan komunikasi yang intens tadi dengan user. Sehingga kita tahu bahwa ada proyek ini yang akan dilakukan dengan serapan nilai sekian. Jadi itu akan mempengaruhi value kontrak yang bisa jadi awalnya kita tahu bahwa kontrak ini akan berakhir 10 bulan lagi, tetapi karena ada proyek dengan menyerap value yang lebih besar sehingga bisa saja sebuah kontrak ini akan berakhir lebih cepat daripada periodenya. Meskipun yang penting sesuai dengan skupnya kan, kalau ya, harus sesuai kan. Betul, yang perlu harus kita kontrol yang juga penting kan? Sesuai dengan skup dari kontrak yang akan digunakan. Kalau terkait dengan misalnya ada tidak Mas yang melakukan, ada isu-isu yang tidak bisa diselesaikan, ada sudah melakukan apa ini? Prosesnya itu sampai di mana, apa cukup dengan Mas Iwan saja selesaikan itu seperti apa? Yang ini berdampak misalnya kontrak itu nggak selesai atau permasalahan tidak bisa diselesaikan untuk pembuatan kontrak baru atau proses retender atau variasi, terus hanya di level Mas Iwan saja diselesaikan atau ada perlu? Iya, terkadang ada juga case, ya ada juga case yang di situ tidak selesai di level kontrak spesialisnya ini atau kontrak koordinatornya. Ya kita lakukan eskalasi saja Pak. Ya kalau saya sendiri ke Pak Agus, kalau misalkan Pak Agus belum bisa menyelesaikan ya eskalasi ke yang lebih tinggi lagi, ataupun dari pihak yang lain yang berhubungan dengan proses kita. Tatkala dari mereka
juga tidak bisa menyelesaikan di level spesialisa, ya Pak Agus bisa juga mengeskalasi ke level yang lebih tinggi dari pihak yang berhubungan dengan kita tadi. Ya itu sih menurut saya beberapa hal yang bisa dilakukan. Oke. Ini Mas Iwan, makasih ya. Ini dengan komunikasi ini, dengan komunikasi kita ini, sebenarnya kita sudah bisa mendapatkan kira-kira ya Mas ya, berapa 7 poin lah ini yang saya catat ini. Dalam memastikan ini bisa berjalan, yang nanti kita sampaikan, yang kita share note dan kemudian kita simpulkan bersama-sama. Kira-kira apa yang bisa saya bantu ini untuk, atau ada isu-isu yang lain yang bisa saya bantu ya, mungkin yang sebelumnya tidak pernah menyampaikan ke saya, supaya ini bisa berjalan sesuai dengan catatan kita atau rencana kerja kita seperti itu. Ya, supaya kedepannya ini tidak terjadi lagi nih, apa kira-kira dari saya bisa lakukan? Ya pastinya nanti Pak Agus sendiri akan membuat beberapa putusan, baik itu yang akan diberikan ke kita berdasarkan item-item itu, ataupun yang nanti akan berhubungan dengan para user, yang dimana dari saya sendiri tidak bisa tidak bisa memutuskan atau mengedrive user. Jadi perlu bantuan dari Pak Agus untuk level yang lebih tinggi. Ya, insya Allah nanti apa yang sudah saya catat ini pendamping, kalau ada isu-isu ya akan saya backup Mas Iwan ya, supaya yang kita sampaikan ini ide-ide tadi, penyampaian atau permasalahan yang disampaikan dan ada solusi yang didapat, kita bisa berjalan dengan baik. Ini ada 7 poin yang tadi ya sampaikan ya, terkait jadi strategi dalam menyiapkan kontrak baru, kita harus bisa menyiapkan kontrak baru, strategi seperti apa. Sebenarnya ada inline dengan tadi waktu durasi yang 4 sampai 4 bulan. 4 bulan ya, 4 bulan sudah cukup. Kemudian kita juga harus monitoring value kontrak, kemudian expired date dari kontrak itu sendiri, karena ini nanti sinergikan juga dengan tadi strategi untuk melihat bahwa kontrak itu berakhirnya itu tidak bersamaan, sehingga nanti ada satu loop juga kita di situ kan ya, harapannya kita bisa sebar ya, supaya loopnya bisa menyebar. Oke, itu terus kemudian terkait sama di bila yang berakhir di waktu yang sama sudah komunikasi ya intensif dengan user kalau ada proyek-proyek, makanya sebenarnya ini juga bisa terkontrol dengan kita melakukan tadi Pak ya, monitoring value kontrak sebenarnya bisa terlihat, cuman kita harus tahu kenapa dia cepat habisnya, kenapa ini lambat, ini memang perlu komunikasi intensif dengan user. Nah itulah fungsi kita nanti melakukan proses kontrak monitoring Mas Iwan. Yang terakhir eskalasi ya, harapan benar kalau ada isu-isu segera dieskalasi, termasuk kemarin case-nya kita sendat di mana sebenarnya bisa kita lakukan eskalasi itu. Oke, mungkin itu aja Mas Iwan, terima kasih atas waktunya. Ini semua nanti akan saya sampaikan ke teman-teman yang lain ya, untuk saran ya atau masukan dari Mas Iwan untuk perbaikan ke depannya. Oke. Terima kasih Pak. Ya.